Jadi hari ini aku bersama Kapten. Limbong. Iya, Kapten. Ya. Wah, aku hari ini nerbangin pesawat asli, guys. Tadi di kontennya Kapten Limbong itu aku bisa nerbangin pesawat sampai dari Surabaya ke Bali. Ya. Itu depan. Itu sampai keringetan. Tapi bisa mendarat loh. Bisa mendarat. Kemarin si Ompong sih nggak bisa mendarat 2 kali. Dasin parah banget tuh. Habisan berapa kali jatuh? Kep? 2 kali. Oh, 2 kali. Ini aku sekarang jadi co-pilotnya. Nah, Kep, aku kan mau nanya-nanya masalah penerbangan nih, Kep. Ya, boleh. Nah, jadi aku kan seorang DJ, Kep. Ya. Nah, jadi kemarin tuh aku kayak waktu pas penerbangan dari Medan ke Jakarta, sempet tuh, Kep. Jadi si pesawatnya itu jam 7 malam masuklah ke awan, tiba-tiba kayak putih semua, kayak warna orange. Terus ada ini, Petirnya itu kan. Ada tukang foto kalau saya bilang itu. Ada tukang foto. itu tuh genting apa biasa aja Gini sih ya, sebenarnya? kalau pesawat itu kan semua ada sistem untuk membackup kalau ada cuaca buruk, ada kejadian yang tidak baik. Nah, waktu itu mungkin kaptennya seperti saya ini kan terbang, kita harus mencari, kalau pesawat ini kan ada namanya weather radar itu ada gambarnya semua. Oh, ada gambarnya semua. Kalau warna hijau masih oke, awannya tipis. Kuning udah agak keras. Terus kalau merah itu udah mulai hujan gede sama es. Apalagi kalau warnanya pink magenta, nah itu nggak boleh, harus dihindari. Bisa seperti kayak batu ditimpukin di kaca atau Nah, waktu yang Dinar masukin dari Medan ke Jakarta itu kemungkinan itu namanya cumulonimbus, pesawat awan yang tebal, ada es, ada listrik, ada. Nah, mungkin udah ngeblok namanya. Mungkin pilotnya udah nggak bisa lagi ngambil kiri, ngambil kanan. Dia cari yang paling tipis tuh, dimasukin semuanya. Kita pasang sistemnya anti-ice segala macam. Udah, tinggal kasih speednya, masuk ke dalam itu. Pilotnya sama penumpangnya doa deh. Loh, jadi mau gimana lagi? Kalau naik pesawat itu, pilot itu pasti ngerti apa yang dilakukan. Tapi di atas pilot ada siapa? Ada Allah, ada Tuhan kan. Iya. Nah, kita harus berserah. Jadi kalau Dinar dalam keadaan gitu, jangan malah nangis, malah bertobat ya. Enggak, aku lagi Kapten aku gitu. Duduk sendirian. Ada 2 cewek di sebelah bisnis. sana. Kenapa kamu berdua pegangan tangan main nangis? Lah kan jauh kalau bisnis. Pindah dong. Iya, masa aku iya kan sama pramugari harus dikencengin ininya. Nah, aduh aku itu teriak-teriak udah gak karuan deh pokoknya. Akhirnya berapa lama masuk? Lumayan lama itu, Kep. Lumayan lama. Nah, ini jam 7 malam warnanya kayak gini, kuning. Iya, nah ini dia namanya, ini lighting ya, thunderstorm ini namanya. Tuh, ini saya sering lihat vlog saya. Nah, biar nggak takut nih buat kamu. Tuh, Iya. aduh, Kep. Dinar, kamu lihat vlog saya mau mendarat seperti ini pernah. Mau mendarat loh. Kalau di atas ya aman. Pesawat itu kalau lagi saat di atas cruising, itu kecil sekali kemungkinan terjadi apa-apa. Jadi jangan takut ya. Kalau naik pesawat cuaca jelek, goyang-goyang, ada petir, nggak apa-apa, aman. Tetap kena mental, masih kena mental. Sampai aku tuh ngeganti riders aku ke ekonomi. Jadi kalau ada, jadi aku tuh ada goyangan dikit, lebay banget sekarang kayak gitu pegangan. Banyak orang di sekelilingnya ya. Iya, dan aku tuh kayak rusuh gitu kan kalau di ekonomi banyak kan. Jadi ada awannya dikit doang, misalkan masuk kayak gitu. Jangan takut ya, mulai sekarang udah tahu kan, udah jangankan jadi penumpang, sekarang udah coba kayak gini kan. Saya udah jelasin cuaca itu di Indonesia itu belum seberapa. Kalau di luar negeri kan cuma 2 season kan. Di luar negeri 4 season, ada musim winter, ada es, ada salju. Aku pernah di Taiwan mendarat badai tofu. Typhoon. Itu parah. Wah, itu itu masih aman. Orang-orang pada diem aja ya, aku orang Indonesia udah sawan gitu. Nah, itu aku nge-DJ di Taiwan tuh. Itu kayak orang-orang kok pada diem aja ya. Aduh, mau teriak malu lagi orang luar negeri semua. Jadi jangan takut ya, mulai sekarang naik pesawat, apapun inget aja. Oh, katanya yang kata pilotnya begitu, nggak apa-apa kok. Iya, kan ada Tuhan. Betul. Waduh. Mudah-mudahan anak ini cepat kembali ke jalan yang... Iya, ya harus pede lagi gitu loh. Oh iya dong. Karena Dinar tuh pas, Dinar, Kapten Limbong mau ngajak collab. Wah,
Itu kesempatan aku. Mau nanya-nanya apa lagi mau ditanya? Untuk PD-nya tuh Betul. tumbuh kembali. Nah, yang kedua, jadi sebulan tuh 2 kali tuh. Kemarin tuh kan bener-bener tuh Januari kemarin tuh lagi jelek banget iya, lah. kan musim hujan kan, sampai ini udah mau habis nih. Jadi kalau mau traveling mulai bulan depan, itu udah mulai musim panas terus. Nah, kalau itu agak melayang ini nih, di sofa itu yang penerbangan ke Bali agak melayang ini. Agak gitu kita. Kayak di situ udah nggak nempel. Itu Ya. kenapa, Dok? Nah. Kenapa, Dok? Mau obat apa ya? Oh, nanti saya tulisin resep ya. Ini, nah, Salah cap. jadi- Salah server. jadi kan ini namanya ada WX radar nih, ada radar. Ini kalau dipasang, kalau ada cuaca jelek di sini, dia ada warna-warna yang saya bilang tadi. Hijau, kuning, merah, magenta. Magenta itu warna pink. Itu udah nggak boleh dimasukin. Udah boleh Jadi, dimasukin. jadi ada juga cuaca yang namanya clear air turbulence. Jadi kalau kita masuk, tiba-tiba jatuh sendiri pesawatnya itu dapat downdraft. Itu ada udara hampa yang nggak bisa dideteksi oleh radar. Nah, seperti itulah. Dan juga angin. Kalau kita ke arah sana misalnya anginnya dari belakang, itu pesawat pasti goyang-goyang gini karena Iya, ditiup iya, iya. angin. Itu namanya turbulensi. Tapi nggak apa-apa. Semua pesawat di seluruh dunia ini didesain sekarang udah modern. Ini tadi terbang ini kan autopilot kan? Ingat Iya, nggak? iya, Kita nggak perlu pegang-pegang. Dinar tinggal puter-puter aja deh kan? Puter doang. Puter-puter. Iya, Terus database-nya ada komputer langsung ke satelit. Nggak mungkin nyasar, nggak mungkin nggak bodoh dong komputer kan kita yang Iya. buat, tapi dia ngerti presisinya. Jadi nggak usah takut. Gak usah takut. Ayo Dinar pede lagi, ayo. Ah? Oh, kalau umroh beda. Kalau itu kan kayak mufadah ya. Kalau mau umroh dia kan niatnya udah suci ke sana. Jadi kayak kalau umroh tuh kayak apapun yang terjadi, aku udah kayak Udah, pasrah. betul. Cuman kalau mau nge-DJ tuh kayak gini. Gua Pas mau terbang, aduh semalam minum apa ya? Gitu nanti kan. malam gua minum apa nih? Enggak, kan terbang gitu kan. Hah? Kita semalam abis minum, abis apa Iya, kayak, iya, iya. aduh masih berdosa, guys. Tiba-tiba Masih basian masih berasa nih. aduh bahaya sekali gitu kan. Aduh. Kayak gitu-gitu. Oke lah, aku sekarang udah mulai sedikit pede ya, karena katanya penerbang bukan pesawat, apa namanya, transportasi udara itu sebenarnya lebih aman. Salah satu, jadi gini loh, lebih banyak kecelakaan kereta api atau pesawat? Lebih banyak kecelakaan mobil, motor, bus apa pesawat? Ya motor lah. Ya, karena apa? Cabe-cabean depan rumah aku. Karena kita ini, semua sistem ini ada backupnya. Ada 1, ada 2. Jadi kalau misalnya bensinnya mati, fuelnya mati 1, ada backupnya. Ada crossfitnya. Autopilot ada 2. Semua ada 2 di sini. Radio ada 2. Ada. Kalau Jadi, mati satu ada backupnya. satu. Ada yang bahkan yang 3. Jadi komputer 1, 2. Padahal ini fungsinya sama. Ini 2, 1, 2 kiri Iya, kan. iya. Semua pesawat sekarang udah canggih banget. Canggih. Udah sistem computerized. Jadi nggak usah. Kalau dulu kan kita, aduh, untung-untungan nih nyampe kan ya. Kalau cuaca jelek, ya karena ke bawah angin. Itu tahun berapa tuh yang masih manual gitu? Saya lulus pilot dari Amerika tahun 87. Itu masih manual, masih analog. Ini nih komputernya masih kayak gini nih, kayak meteran air, tau nggak? Di pesawat itu masih kayak meteran air. Kalau sekarang kan udah kayak TV. Udah kayak main Kasian game lu ya aja. pilot ya? Waduh, tapi kan sesuai bayaran lah. Sesuai bayaran ya, mahal. Itu dia. Mahal. Nah, by the way kan masalah bayaran tuh, pilot itu kenapa kaya-kaya ya? Emang mahal banget per bulannya. Ya cukup lah untuk istri 1, untuk bantu orang tua, untuk bayar Istri segala. nggak 2 tuh. Janganlah. Jangan. Satu aja. Satu Satu aja. aja udah terlalu baik ngurusin kita. Kalau 2 nanti emang bisa adil? Iya, itu nah. Bisa adil nggak? Pasti enggak. Nggak bisa. Iya. Manusia itu serakah, Seragam. tamak. Udah dikasih satu yang bagus malah Iya, misalnya. iya. Nah, kan Dinar tuh kan dulu juga sekolah dari SMK perhotelan. Terus kan kayak temen-temen, aku nanti mau daftar jadi pilot kayak gitu. ya. Tapi jarang yang lulus kayak gitu. Kalau kan sekolah pilot tuh pasti mahal. Betul. Mahal, terus belum lulus juga di tesnya. Ya. Itu kenapa sih? Gini loh, cita-cita semua orang kalau nggak mau jadi pilot, menjadi dokter ya, karena kalau anak kecil-kecil dulu kan Iya, iya. minta duit kalau lewat gitu ya. Kalau ada pesawat lewat, bener. Minta duit. Dulu saya juga nggak kepikir mau jadi abri seperti bapak saya, nggak jadi, terus jadi pilot. Akhirnya saya ikut tes, semua lulus. Yang paling susah itu tes kesehatan sama psikotes. Oh, psikotes. Kalau pilot itu nggak boleh bawa penyakit, ada penyakitan nih Nen, kayak penyakit jantung atau asma, pokoknya penyakit yang bawaan itu nggak boleh, semuanya harus bagus. Harus bagus. Wah, ternyata pilot tuh kuat. Dan kita tiap 6 bulan medical check loh, Medical check. semua dicek. Iya, Dari ujung kaki sampai
Terus abis itu begitu sekolah trainingnya itu nggak gampang juga karena kan mental dan skill. Kita nggak bisa harus menyelesaikan satu masalah, kita harus dalam satu waktu bisa menyelesaikan 2 atau 3 masalah, multitasking. Nah, sekolah pilot tuh paling bentar berapa? Paling lama berapa ya? Jadi kalau saya dulu di Amerika 1 tahun. Kalau di Indonesia udah banyak sekarang. Ya, kalau sekarang di Indonesia udah banyak 1,5 tahun. Dulu ada kan STPI Curug itu dari pemerintah. Dulu ada beasiswa. Kalau sekarang karena udah kebanyakan pilot, banyak orang kaya sekolah sendiri. Jadi udah nggak ada lagi. Nah, sekolah swasta banyak. 1,5 tahun tuh bisa nerbangin pesawat. Bisa. Ah, masa serem? Ya Iya. kan? Nah, dari pesawat itu pertama kita pesawat capung tuh yang kecil Cessna. Cessna 152, 172 berdua dulu, nanti yang agak besaran berempat, terus bikin. Jadi di atas tuh waktu training itu kita dibikin segala macam, exercise, latihan, mesinnya mati. Serem. Dan masuk juga simulator seperti ini, dibikin persis. Kalau yang aslinya bisa motion, yang punya perusahaan itu ya, bisa bergerak seperti pesawat biasa. Pokoknya nggak usah takut. Jadi pilot itu susah di awal, senang di belakangan. Senang semua bayarannya sebulan 4 kali. Waduh, banyak dong, Say. Sebulan 4 kali. Waduh, banyak berarti. Sebelum COVID. Sekarang udah tapi banyak potongan. Ini penumpangnya kurang penuh, guys. Gila kan? Ayo dong naik pesawat gua makanya biar ketemu. Iya. Berarti Captain tuh di Lion Group. Lion Group. Saya di Lion Air. Baru 20 tahun gua di situ. Bukan baru, Cap. Dari satu pesawat MD saya di situ. Iya, itu udah pengalamannya udah luar biasa. Berarti salah satu pilot senior. Ya, Iya udahlah dong. sama aja lah semua pilot sama. Yang penting saya cukup lama, senior saya tinggal 1-2 orang lah di atas. Waduh, 1-2 orang kan. Udah ngalamin yang serem-serem. Iya, udah yang ngalamin yang serem-serem. Yang paling serem, Cap. Yang Pernah paling masuk serem. ke awan apa? Kalau awan sih kecil, kalau cuaca biasa. Oh, kalau awan Saya cuaca itu biasa. Nanti lihatlah vlog Iya. saya, YouTube saya yang lain. Saya pernah pecah ban dua-duanya di Makassar. Mendarat pecah ban. Terus itu nanti landing banyak. Nah makanya itu pecah ban 1, duar, masih bisa tahan. Begitu pecah ban 2, duar. Nah, Terus ya kita keluar usah. api. Nggak? Ya di rodanya. Pak Tawar udah Api bilang kan? percikan kan Percikan. pelek kena. Iya. Terus sampai ujung saya udah lakukan bagian saya, training saya. Wah, kalau selebihnya apa? Saya berseru lah berdoa. Tuhan tolong, itu pesawatnya berhenti di ujung nih. Set. Ada yang nahan cuy. Siapa yang nahan? Siapa ya? Tuhan. Nggak tahu lah. Oh, tiba-tiba berhenti aja. Pokoknya ada satu kekuatan yang bikin pesawat itu berhenti saat gua berseru, Tuhan tolong. Nah, kalau misalnya pesawat jatuh kan orang berteriak seru. Ya kalau cuaca jelek tuh, tolong. Pokoknya teriak-teriak semua lah. Nah, saat itu saya untung udah jadi hamba Tuhan bukan hamba setan. Kalau nggak pasti gitu, mati gua mati. Oh iya. Bener? Iya. Nah itulah pengalaman saya. Terus juga pernah kejadian solo dulu, saya diganti. Harusnya schedule saya 5 menit diganti. Nah dianya Yang solo masuk itu? ya Yang itu harusnya saya. 5 menit diganti, saya ke Jogja. Malamnya jam 12 saya bawa lagi pesawat ke sana. Saya lihat di ujung landasan api masih ngebul. Oh, itu tuh harusnya Oh, tuh Captain yang bawa. Ya, Wah. bukan yang Garuda, yang di Lion. Oh, yang Lion. Ya, yang 2004 tanggal 30 November. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Jadi selalu ada aja yang menyelamatkan gitu. Ya dong, apapun karena itu. kan kita, ya saya bilang tadi, walaupun kita skill kita berusaha dengan kemampuan kita, di atas kita masih ada yang lebih berkuasa. Betul sekali, Cap. Itu iman saya, karena saya selalu ya mau belajar jadi orang lebih baik lah. Kan belum baik nih, belum bener nih. Belum benar. Tiap hari belajar. Tiap hari belajar. Biar makin bener nanti ketemu titik tertentu, hidayahnya sudah dapat. Ya, pas pensiun kali, Cap. Jangan pas pensiun dari mulai sekarang. Lu tuh gimana sih? Cap, kalau pensiun 65 tahun. 65 tahun. Gua masih ada hampir 10 tahun lah, 8 tahun. Wah, masih lama, guys. Tapi gua kalau udah 60 pensiun aja lah, ngapain lagi? Iya, ngapain lagi? Sama Nggak istri kan enak. anak udah ada, ntar tinggal main cucu. Main cucu. Wah. Tapi Cap, kalau kan aku tuh suka itulah nonton lambe-lambean. Kalau Nah, kalau Captain itu katanya suka pacar-pacarin pramugarinya. Gini, itu kan lo gak usah pramugari sama pilot, dokter sama suster, sekretaris sama direktur, Oh, pembantu iya. sama supir apa Karena enggak. circle-nya ketemu gitu-gitu aja kan. Gini loh, kita terbang nih, ke luar negeri, ke dalam Iya. negeri, masuk hotel, keluar hotel. Hotelnya sebelahan. Lah, kamarnya connectingan. Waduh. Minta Tapi- kopi ke itu ya.
tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Semua orang kalau mau selingkuh, tapi kan kebanyakan kalau kita, ya saya sampai 35 tahun jarang emang nggak saya Pak D, Opung, kakek, nggak ada. Manggilnya Kep. Aduh. Loh, karena memang pekerjaannya begitu, kita nggak, ya, seluruh pramugari apalagi kita udah jadi kapten kan. Ada juga kapten yang ya tahu lah, pernah dengar juga yang suka. Denger lah pasti. Gimana dengernya coba? Ya itu. Gue pengen tahu dengernya gimana. Oh, gosip di sana bahaya banget di luaran sana. Tapi aku tuh kayak, ini kaptennya tuh pada denger nggak ya gitu? Dengar. Jadi dulu juga saya seperti itu. Oh, Tapi kan itu. Sebelum menikah tapi. Sudah menikah, anak saya masih kecil setahun 2 tahun. Saya istri 1, selir 10. Wah. Ini dulu ya, kapan? Dulu. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah tobat. Kok bosen sih? Oh, nggak bosen. Tobat. Oh, tobat. Kalau bosen masih pengen nyobain lagi. Iya dong. Cowok itu ternyata begitu ya, saya nggak ada habisnya. Jadi bingung, udah nggak jadi lah nikah gua. Enggak, yang penting niat kita. Iya. Kalau sekarang saya emang udah apa-apa nggak tergoda lah. Tergoda. Pramugarinya cantik kayak kamu semua gini kok. Wah. Balik. Tapi yang penting kita menghindar. Kuncinya avoid. Jadi kalau kemana sekarang saya semenjak apalagi udah punya media sosial, di mana-mana ketemu orang. Wah, bahaya itu kan. Kapten bawa seseorang masuk Udah nggak kamar. bisa. Head. Abis Di mana-mana sekarang kalau kalau nginep namanya Ron ya, itu udah saya di kamar aja lah, nonton TV, video call sama anak istri. Aduh, Kalau dulu nanti kan ada masih yang ada teman-teman, ayo nongkrong apa sekarang, apalagi kemarin musim Covid, zamannya Amer aja, kampungan lo, gue bilang gitu. Waduh, seru ya ngobrol sama kapten. Jadi kayak nggak jaga image, kayak dibongkarin semuanya. Jadi kita mulai, oh gitu. Kalau image itu kan tergantung pengalaman orang. Kalau orang, ya. makin jaim, makin apa? Kalau Ada sesuatu yang masih disembunyiin. betul. Saya sekarang hidup ini apa adanya, boleh lihat siapa saya di media sosial. Hanya untuk apa? Bikin media sosial ini biar bermanfaat bagi orang lain. Gak ada niat saya satupun bikin Instagram, YouTube, sekarang TikTok mulai lagi apa. Niatnya cuma nih, aduh, gue mau bagi pengalaman biar orang jangan sampai seperti gue dulu gitu. Oh iya, Itu aja niatnya. Jangan terjerumus. Nah, itu dia. Memang pernah terjerumus? Parah. Loh, semua dinas saya kasih tau nih ya buat dinars boy, dinars girls, apa ya? Candy boys, Candy boys. Hidup ini semua pernah saya lakukan, cuma satu aja belum. Apa? Mati doang belum pernah gua. Oh jangan dulu lah. Itulah yang saya bilang, semua kejahatan, semua kenakalan Jakarta ini, saya anak polisi di Jakarta, tinggal di Tebet. Oh. Dari tahun Tempat ajep-ajep deket. makanya di Jakarta ini semua klub malam yang di bawah umuran saya ya. Iya. Di bawah tahun 2000 itu semua hiburan malam sampai di kota di Gajah Mada gue punya tempat tuh. Bukan untuk dicontoh, tapi ini pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Karena di ini kan DJ terkenal seluruh dunia sampai ke awan-awan. Enggak awan-awan. Dia kan naik pesawat mulu, atas awan mulu. Iya. Jadi hidup itu seperti itu. Kamu juga ke depannya, ayo ya, bikin konten yang bermanfaat. Siap, ini lagi. Ini lagi bikin konten yang bermanfaat, terus ngobrol sama kapten. Bagus. Saya banyak nonton kok mengenai sama bapaknya juga. Waduh, itu saya sangat Love respect. story. Sekarang aku bikinnya. Love story abisnya gimana sih tuh, gua sampai nangis-nangisan. Ya maklum lah, begitulah. Udah umur hampir ini loh, udah cocoknya sebenarnya udah gendong. Belum nemuin. Sama anak saya cuma beda setahun kan sama putri saya. Makanya Putri udah nikah ya? Udah. Telat kan. Mana dong? Udahlah, nanti dapat bukan jodoh yang baik ya. Mungkin kemarin yang lama-lama baik-baik. Ini nanti dikasih yang terbaik. Dikasih yang terbaik, amin. Doa susah jodoh gimana ya? Kenapa susah jodohnya? Niatnya dulu yang penting. Niatnya ya, niatnya. Ya udahlah, Candy Boys and Candy Girls asik banget nih. Pokoknya nanti mungkin nanti kita kapan-kapan main lagi ke sini. Oh iya, boleh dong, silakan. Hah? Nyobain bapak. Oh, bapak Nah, aku ya. boleh itu Pak Ustadz sama gua, pendeta sama Ustadz terbang ke pesawat. Wah, itu seru. Boleh Dan ya. bapak aku kocak banget dah pasti. Oh. Dia kalau naik eskalator, kan aku udah bilang aku dari kampung yang nyungsep. Dia naik eskalator itu dia bisa itu, apa namanya? Belum aja nyampe ke sono Udah udah loncat loncat duluan. Iya. Pak siapa namanya? Haji Acep.
Pak Haji Acep, anakmu, Iya. anak yang berbakti nih Pak Acep. Siap. Ya udah Kep, makasih ya Kep. Sama-sama, saya terima kasih ya. Aku mau nyari jodoh dulu nih. Iya. Iya kan, takut telat nih guys. Kita bikin anak, nikah. Astaga. Oke, thank you so much for watching. See you di next video. Bye-bye. Thank you, bye.